Jika Anda mengirimkan putra atau putri Anda ke universitas hari ini, apakah Anda akan mengambil keputusan yang sama seperti yang Anda ambil 10 tahun yang lalu? Selama beberapa generasi, keluarga Yahudi percaya pada janji sederhana, bekerja keras, mendapatkan pendidikan yang baik, dan peluang akan terbuka lebar. Universitas adalah tempat di mana anak muda menemukan jati diri mereka, menantang ide-ide, membangun persahabatan seumur hidup, dan mempersiapkan diri untuk mengubah dunia. Saat ini, bagi terlalu banyak mahasiswa Yahudi, janji itu telah dilanggar. Sejak tanggal 7 Oktober, kita telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan kita lihat seumur hidup kita. Mahasiswa Yahudi di beberapa kampus paling bergengsi di dunia menyembunyikan bintang Daud, melepas kipot, menghindari kelas tertentu, dan bertanya pada diri sendiri apakah aman untuk berbicara secara terbuka. Bukan karena apa yang mereka yakini, tetapi karena siapa mereka. Pikirkan tentang itu. Bayangkan mengirim anak Anda ribuan mil jauhnya, membayar ratusan ribu dolar untuk pendidikan, hanya untuk khawatir apakah mereka merasa cukup aman untuk mengatakan, "Saya Yahudi." Tidak ada orang tua yang seharusnya harus membuat perhitungan seperti itu. Tapi ini bukan hanya tentang antisemitisme. Ini juga tentang mempertanyakan apakah model universitas tradisional masih memberikan apa yang dibayar oleh keluarga. Perguruan tinggi menjadi jauh lebih mahal. Mahasiswa lulus dengan utang yang sangat besar. Banyak yang kesulitan menemukan pekerjaan yang bermakna di bidang yang mereka pelajari. Para pemberi kerja semakin sering mengatakan bahwa lulusan kurang memiliki keterampilan yang mereka butuhkan. Jadi hari ini, kita menghadapi 3 krisis sekaligus. Krisis rasa memiliki, krisis keterjangkauan, dan krisis kepercayaan terhadap pendidikan tinggi itu sendiri. Namun, setiap kali orang Yahudi menghadapi tantangan, kita tidak pernah hanya bertanya, bagaimana kita bisa bertahan? Kita bertanya, bagaimana kita membangun sesuatu yang lebih baik? Dan saya percaya bahwa inilah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sekarang. Karena sementara begitu banyak perhatian tertuju pada apa yang salah di kampus-kampus di Amerika Utara dan Eropa, sesuatu yang luar biasa diam-diam sedang terjadi di Israel. Universitas-universitas di Israel telah menjadi pemimpin dunia dalam bidang sains, teknologi, kedokteran, kewirausahaan, dan inovasi. Universitas Ibrani, Technion, Institut Weizmann, Universitas Tel Aviv, Universitas Haifa, Universitas Bar-Ilan. Institusi-institusi ini mendidik para ilmuwan, wirausahawan, dan inovator yang membantu membentuk masa depan dunia kita. Dan mereka melakukannya di negara yang dijuluki Startup Nation, ekosistem inovasi paling luar biasa di planet ini. Bayangkan, mendapatkan gelar Anda di tempat di mana ide-ide terobosan lahir setiap hari. Bayangkan, belajar bersama orang-orang yang sedang membangun perusahaan, menyembuhkan penyakit, mengembangkan teknologi yang menyelamatkan nyawa, dan memecahkan masalah global. Bayangkan menerima pendidikan kelas dunia dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan banyak universitas di Amerika. Yang paling penting, bayangkan belajar di tempat di mana identitas Yahudi Anda bukan sesuatu yang harus Anda jelaskan, bela, atau sembunyikan. Kesempatan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kebanyakan keluarga sebenarnya tidak tahu bahwa kesempatan itu ada. Inilah alasan saya dan teman saya, Lisa Barkan, mendirikan Campus Israel. Bukan karena kami ingin meyakinkan para mahasiswa untuk lari dari kampus yang penuh tantangan, tapi karena kami ingin mereka mengejar peluang luar biasa. Campus Israel ada untuk membuka pintu yang tidak pernah diketahui oleh banyak keluarga. Kami membantu mahasiswa yang berbahasa Inggris menemukan program gelar yang diajarkan dalam bahasa Inggris, menavigasi proses penerimaan, membangun karir, dan menjadi bagian dari salah satu masyarakat paling inovatif di dunia. Ini lebih dari sekadar mendapatkan gelar. Ini tentang membangun generasi pemimpin Yahudi berikutnya. Anak-anak muda yang percaya diri dengan jati diri mereka, yang terhubung dengan Israel. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara akademis dan profesional. Yang akan menjadi pengusaha, dokter, insinyur,
diplomat, ilmuwan, dan inovator. Lalu kembali ke rumah, yang akan memperkuat bangsa Yahudi dimanapun kehidupan membawa mereka. Setiap generasi memiliki tantangan yang menentukan. Saya percaya tantangan kita adalah berhenti menerima asumsi-asumsi yang salah hanya karena kita sudah terbiasa dengannya. Terlalu lama, kita berasumsi bahwa hanya ada satu jalan menuju keunggulan akademis. Tidak ada. Terkadang, peluang terbesar justru tersembunyi di depan mata. Masa depan pendidikan tinggi Yahudi bukan hanya tentang melindungi mahasiswa kita dari permusuhan. Ini tentang memberikan mereka sesuatu yang bahkan lebih besar. Kepercayaan diri, tujuan, kesempatan, dan tempat di mana mereka bisa berkembang baik sebagai akademisi maupun sebagai Yahudi yang bangga. Anak-anak kita pantas mendapatkan lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka pantas untuk berkembang. Dan saya percaya masa depan itu dimulai dengan belajar di sini di Israel.